Lama tak terdengar kabarnya, Luki Hakim muncul dengan kabar yang kurang enak. Diketahui bahwa Luki Hakim kena tipu oleh oknum pegawai Kementerian Perdagangan bernama Muhammad Yusuf. Nominalnya pun cukup besar, di mana Luki Hakim harus kehilangan uang 8,8 miliar rupiah miliknya. Luki yang memblow up masalah penipuan ini ke media justru diseret ke jalur hukum oleh perempuan bernama Dini dan dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik. Atas kejadian ini tentu Luki menderita kerugian yang cukup besar, sampai-sampai perusahaan yang sudah ia rintis terpaksa gulung tikar. Lantas bagaimana kelanjutan laporan Dini terhadap Luki Hakim? Akankah Luki Hakim melaporkan balik para oknum tersebut? Tadi saya udah tanya sama Pak polisi di atas, memang pemanggilannya dan kasusnya memang sedang berjalan gitu, sedang proses berjalan gitu. Tapi dengan adanya si orang yang saya waktu itu bilang bahwa dia menipu itu sudah ditahan dan sudah terdakwa, itu kan akan membuat satu hal yang berbeda lagi. Tapi kami hargai proses hukum ya, karena memang sedang berjalan dan insya Allah nanti begitu ada tidak terbukti bahwa kami mencemarkan nama baik, maka kami akan segera melaporkan kembali. Yang saya khawatirkan adalah seperti ini, kalau orang ketika melaporkan atau orang ditipu sama orang, nanti jadi takut lapor ke polisi, takut teriak itu maling, misalnya ada motor kita dicuri atau handphone kita dicuri. Lalu ketika kita teriak maling, kita jadi takut. Karena apa? Nanti dilaporin sama malingnya, dilaporin sama orang yang nyuri. Nah, sehingga itu namanya pencemaran nama baik. Nah, ini kan harus diluruskan, harus ditegakkan bahwa ya kalau memang kita memang merasa dizolimi dan kita memang dicuri barangnya, maka kita berhak teriak tuh. Nanti kalau ini berkembang terus menjadi satu hal yang aneh, kalau ada maling kita teriakin, malingnya bilang wah pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain-lain. Nah, saya rasa hal seperti itu memang harus kita luruskan karena sekarang sudah jelas terbukti nih. Lagi-lagi saya tunjukkan foto dua orang ganteng dan cantik ini, emang dia ini nih yang otaknya dan ini pelakunya. Saya insya Allah dalam waktu dekat akan bersilaturahim ke Kementerian Perdagangan, ingin bersilaturahim, pengen tanya sama humasnya, bagaimana mungkin kok bisa ada kantornya, ruangannya kementerian dipakai untuk modus operandi penipuan. Kayak apa? Apakah memang itu terbuka untuk umum, semua orang bisa datang dan mengaku-ngaku dan bisa masuk dalam ruangan, atau memang ini memang karena kelicikan yang luar biasa sehingga dia bisa melakukan hal itu. Nah, nanti kita pengen silaturahim dan tentu saja kita ingin menanyakan juga pada mitra kerja Kementerian Perdagangan ke Komisi 6. Saya hubungan baik sekali sama pimpinannya Pak Muhammad Haikal, ingin nanya sebagai mitra kerja, kok bisa ya gitu loh, ada hal seperti itu pakai untuk modus operandi. Tentu ini oknum tentu yang melakukannya. Cuman kan betapa begitu mudah, kenapa begitu gamblang, nggak ngumpet-ngumpet. Dia benar-benar dibuka waktu itu. Mas Rini coba di sini. Iya, Mas Rini pada saat itu pernah datang kan ke kantor kementerian dan itu ngumpet-ngumpet nggak? Terbuka aja kan? Terbuka seperti ada beberapa korban lain. Ada beberapa korban lain yang memang yang juga tertipu gara-gara masuk ke dalam gedung Kementerian Perdagangan. Ini paling bawah ya. Ini dia jabatannya adalah auditor ahli muda. Tapi dia mengaku menjadi kepala bagian dan memang duduk di ruangan situ. Ini kan aneh. Seorang yang memang bukan jabatannya bisa duduk dan diakui oleh banyak orang di situ. Oh, ada Pak Yusuf Awaludin. Dibikin seolah-olah bahwa orang itu benar-benar kepala bagian. Nah, ini mengerikan sekali dan saya yakin sekali, wahai orang-orang yang tertipu, perusahaan-perusahaan kecil-kecil yang tertipu oleh oknum manusia yang ganteng ini, saya yakin bahwa banyak sekali. Karena dari teman saya aja begitu saya press conference, ada Pak Juan Cian tertipu 4 miliar, Mas Dani tertipu berapa, dan itu sudah melapor saat ini. Harus kita hentikan. Dan ketika saya menjadi orang yang pertama mempublish ke media sama manusia yang cantik rupawan ini, saya dilaporkan undang-undang ITE. Jadi semacam saya merasa ini seperti sindikat oknum-oknum. Jadi biar aja kita pakai gedung pemerintahan ini, kita pakai untuk menipu banyak orang. Nanti kalau ada orang lapor, kita laporkan undang-undang ITE. Saya merasa buat oleh Dini laporannya masih berjalan. Yang Dini melaporkan saya masih berjalan. Gitu. Nah, ini makanya saya minta kepastian seperti apa, dan ini akan sedang berproses. Tapi sebenarnya Dini sendiri untuk kasus penipuan yang saya publish waktu itu ya sudah tersangka. Besok sidang. Besok ada sidangnya jam berapa? Jam siang 12-an. Besok sekitar jam 12-an di Pengadilan
Jakarta Selatan. Ya, jadi kami bukan tipikal orang-orang yang pengen cepat kaya dan rakus, pengen cepat kaya seperti piara tuyul atau jenglot. Bukan, memang prosedural bahwa ada penawaran dari kementerian, penawaran kerjasama antar perusahaan untuk ada SPK-nya, pembelian tiket, jadi resmi gitu loh, keluar suratnya resmi, ada NPWP dan macam-macam, benar-benar dan itu dilakukan di kantor. Itu kan satu hal yang dahsyat sekali nih. Saya untuk makanya meminta rekan-rekan, nanti saya akan datang ke DPR RI, ke Komisi 3, nanti sahabat saya yang terhormat Pak Adri Dahlan itu insya Allah saya ingin silaturahim. Kenapa bisa seperti ini di Komisi ada hal seperti ini nih, dan juga Komisi 6 gitu loh. Nah, kalau kayak kami kan alhamdulillah nominalnya besar-besar tuh, di atas saya 8 miliar, ada yang 4 miliar. Jadi kita memang memperjuangkan betul-betul, dan alhamdulillah masih ada sisa-sisa lah sebelum kita akhirnya melakukan banyak PHK. Saya sangat prihatin karena apa? Perusahaan saya jadi tutup, yang mana tadinya itu menghidupi banyak orang. Berapa karyawan kita itu? Ada sekitar 12 orang lebih. 12 orang itu jangan 12 orang ya, tapi kan dia juga punya anak dan istri. Itu terpaksa harus tutup. Belum lagi kantor rekan-rekan kami akhirnya tutup gara-gara penipuan ini gitu. Nah, kalau yang cuma 300 juta, 200 juta mungkin orang segan. Udahlah, ini apes. Udahlah, ini mungkin tagihan mandek atau kredit pajak atau apapun namanya. Nah, ini menjadi perhatian khususnya untuk penyelenggara negara, baik di yudikatif, legislatif ataupun eksekutif, bahwa banyak orang-orang yang memanfaatkan jabatannya, oknum-oknum yang memanfaatkan seragamnya, memanfaatkan gedung-gedung pemerintahan yang adalah itu uang rakyat, tapi dipakai untuk hal seperti ini.